and victory. Savior got to me, who shed his love for me. None will ever compare. Forever I will declare, you're wonderful to me. You're everything I need. Greater is he alive in me. Greater than all. Saya cuma mau sebenarnya bukan berkhotbah, tapi saya mau sharing tentang tema bulan ini adalah journey. Jadi saya mau sharing kesaksian saya, journey saya menemukan kebenaran, bagaimana Tuhan menangkap saya. Doain ya, semoga nggak nangis. Soalnya kalau saya ingat journey saya ini, kayaknya tuh selalu selalu tersentuh gitu, di mana Tuhan benar-benar menangkap saya gitu. Nah, sebelum menjelaskan tema saya minggu ini adalah Keep Trusting God. So sebelum menjelaskan kenapa sih tema sharing saya ini judulnya Keep Trusting God, boleh lihat dulu nggak di layar ada foto seorang anak kecil. Nah, gemes kan? Ini tuh saya dulu. Kelihatannya memang mungkin cabi dan lain-lain, tapi beranjak dewasa, semakin dewasa. Ini saya dulu dipanggilnya bukan Dinda, tapi Dindong. Itu panggilan keluarga saya. Tapi selain panggilan itu juga ada loh label-label lain yang saya bawa sampai saya gede, sampai saya bawa sampai saya sebelum menemukan kebenaran Tuhan, sebelum menemukan identitas saya yang sebenarnya. Saya bawa begitu banyak label. Begitu banyak. Saya dibilang apa ya? Oh dulu saya memang sudah tidak ada mama dari saya kecil. Jadi tuh kayak ada yang kosong di hati. Sudah gitu membawa beban dan label itu. Labelnya tuh mungkin orang zaman sekarang mungkin nggak masa sih gitu doang baper gitu ya misalkan. Tapi seorang anak kecil, abis itu remaja yang lagi kosong hatinya, tidak tahu identitasnya, tidak tahu berpegangan sama siapa, itu sangat kena loh, sangat ada dibilang goresan di situ gitu. Saya tuh dibilang, you name it lah, anak kecil, manja, anak kecil, bodoh, dan lain-lain, dan sebagainya. Dari situ label itu saya bawa, saya jadikan identitas. Trust me, saya SMP, SMA, saya pernah sebulan nggak sekolah. Sebulan nggak sekolah bukan bolos loh, sebulan nggak sekolah karena menurut saya ya udahlah, gue udah dicap kayak gitu, gue kayaknya nggak ada masa depan apa-apa lagi. Dulu identitas saya, saya nyanyi aja lah. Saya kesana kemari tuh cari identitas. Saya bucin, ya kan anak-anak zaman sekarang tahu dong bucin. Budak, itu namanya aja udah budak cinta. Berarti gini, saya berhalain pasangan saya. Lalu apa? Ke pertemanan yang, nah ini definisi nih, dulu saya naik table, sekarang naik mimbar, itu definisinya sekarang tuh. Nah itu tuh saya bawa sampai saya gede, dan bener-bener saya kalau misalnya lihat anak ini kayak selalu menangis, apalagi kalau misalkan sekarang kan serba online ya. Pas saya misalkan ikut jadi singer, di tim worship gitu, saya ngelihat nih ulangannya kan, nonton, kok Tuhan bisa ya nangkep saya? Kok mau ya anak yang sebandel itu waktu itu udah melakukan dosa macam, apapun deh. Kok mau ya Tuhan pakai saya? Habis itu saya dikasih hati, nangis karena generasi lah apa. Kok Tuhan mau sih, kenapa saya? Why me? Pernah nggak bertanya-tanya gitu? Why me God? Why? Nah, kenapa sih saya munculin foto ini ya? Iya, benar, karena setiap lihat foto ini selalu terkagum-kagum cara Tuhan membawa saya sampai saat ini, gitu. Mungkin di sini beberapa udah dengar cerita saya ya, karena sebenarnya kan saya mau sharing tentang journey, kenapa menemukan kebenaran itu bagaimana. Jadi singkat cerita, saya akan singkat ya. Dulu itu saya dari seberang. Bukan seberang hotel Kotsenda ya, dari seberang, ngerti ya maksudnya ya. Dulu dari seberang, yang seragamnya hijau tuh, yang bawahnya hijau, dari seberang ya kan.
Terus menemukan Tuhan, saya nantangin Tuhan 3 kali. Saya nantangin Tuhan 3 kali. Yang pertama adalah, jadi saya tahu lagu ini nggak? Give thanks with a grateful heart, give thanks. Saya suka lagu itu tapi, walaupun saya dulunya beda ya dari seberang. Saya nantangin Tuhan, saya pernah ikut, waktu itu masih jadi pacar yang jadi suami saya, sekarang dulu masih pacar, ikut pelayanan. Pelayanannya tuh kayak pelayanan makan-makan gitu loh, bukan yang di gereja. Terus tiba-tiba saya duduk terus saya, ini beneran gak sih, ini Tuhan ada gak sih? Tuhan mau gak sih saya sama Tuhan gitu? Nggak nyampe semenit saya bilang ke Tuhan, Tuhan, kalau memang Tuhan ada dan Tuhan mau nangkep saya nih gitu ibaratnya. Mau dong lagu Give Thanks, tiba-tiba ada yang nyanyi, kuncinya G ya gitu. Gak bilang judul, langsung Give Thanks with a grateful heart. Saya tiba-tiba nangis. Itu ada calon mertua saya lagi. Dia nanya, Nina kamu kenapa berantem? Enggak tante, gitu kan. Dulu masih manggilnya tante. Enggak, terus gue kamar mandi. Ini kenapa ya nih gue? Kenapa ya? Cuman karena anak kecil ini boleh kok diturunkan malu gitu. Anak kecil yang tadi itu keras kepala dan anaknya tuh logika banget gitu. Jadi kayak masa sih kebetulan gitu. Ya udah, akhirnya saya nantangin yang kedua adalah saya coba masuk gereja. Karena memang dulu mama saya juga Katolik kan, jadi masuk gereja tuh hal biasa sebenarnya. Cuman jadi saya masuk gereja aja gitu kan sama Berry. Masuk gereja terus saya bilang ke Tuhan, Tuhan saya lagi ada masalah ini nih. Tuhan bisa nggak jawab dari pendeta ini yang saya nggak kenal? Apa yang terjadi? Terjawab. Beserta ayat-ayatnya ya. Walaupun waktu itu dulu saya nggak ngerti tuh ayat firman, kayak bingung gitu. Ini Tuhan Yesus ngomong apa sih? Apalagi banyak perumpamaan kan. Kayak, aduh saya nggak bisa deh. Lalu masih bilang, ini kebetulan, nggak mungkin, ini kebetulan nih. Habis itu beberapa minggu saya coba ke gereja lagi. Saya bawa masalah yang baru, lagi ada masalah yang baru nih. Nantangin, Tuhan ini masalah baru nih. Ada jawabannya nggak? Soalnya ini masalah ini agak kompleks. Maksudnya nggak, kayaknya kalau dijawab sama firman Tuhan, rohani itu kayaknya yang standar-standar aja pasti kejawab gitu kan. Enggak, ini pasti nggak kejawab. Kejawab lah. Dari situ saya langsung, wah Tuhan Yesus ada nih, hidup lagi nih. Tuhan Yesus ada. Langsung itu saya langsung kayak, oke Tuhan, saya mengaku Tuhan sebagai juru selamat saya. Tapi prosesnya panjang. Pertama saya harus putus dulu sama pacar saya. Puji Tuhan ya. Jadi suami sekarang kan. Dulu putus dulu. Habis itu nyambung lagi. Tapi saya pas nyambung juga saya bilang, oke. Saya percaya Tuhan Yesus sebagai juru selamat bukan karena kamu. Karena kalau karena kamu ninggalin saya akan kecewa. Tapi ini benar-benar karena Tuhan Yesus yang menangkap saya, dan di situ saya merasakan kasihnya yang luar biasa, dan puzzle yang tadi saya bilang kosong yang karena mama saya nggak ada tuh, itu tuh kayak dapet missing puzzle-nya tuh dapat dari Tuhan. Ini loh nak. Nah dari situ saya menemukan kebenaran, masih parsial tapi. Masih parsial, journey itu masih parsial, menemukan kebenaran. Tapi itu saya masih anak-anak, ibaratnya anak-anak rohani. Nah, karena dari dulu banyak label-label, kebanyakan tuh label-labelnya yang negatif ya, yang membuat saya kurang suka sama hidup saya. Seakan bertanya-tanya, ngapain sih saya ada di hidup ini? Walaupun kita sudah lahir baru tuh kita masih bertanya-tanya loh. Buat apa sih kita hidup di dunia ini? Bahkan mungkin umur 30-an masih nanya. Tuhan, saya belum ada jodoh, saya belum kayak teman-teman saya kerjaan saya masih belum stabil. Terus saya ngapain di dunia ini? Apakah jadi beban aja? Itu dulu saya bertanya-tanya terus di situ. Tapi Tuhan berikan saya jawaban, dan bukan hanya jawaban dan perubahan. Di saat kamu menemukan jawaban pasti ada perubahan yang mengubahkan hidup kamu. Nah di situ saya mengenal siapa sih Tuhan yang mengasihi saya ini, yang sebenarnya selalu ada berjalan bersama saya. Walaupun saya belum sadar kalau sebenarnya saya tuh buat apa di dunia ini. Cuman journey itulah journey. Yang penting kamu tahu dulu God loves you so much, dan pasti kamu ada tujuannya di dunia ini. Oke, ini diem aja nih. Kita kayak bingung.
Jadi saya nggak mau hanya sharing-sharing, tapi saya akan pakai firman Tuhan. Nah, saya di saat saya dapat jawaban dan perubahan, disitulah saya mengenal dia dan juga menemukan identitas yang sebenarnya. Jadi mengenal dia, lalu menemukan identitas sebenarnya. Because who he is who we are. Who he is who we are. Kenali dulu, siapa sih Tuhan? Tuhan yang kita sembah siapa? Kadang tuh kita cuman datang gereja, nggak mau baca firman, nggak tahu yang disembah siapa, karena ikut-ikut teman atau ikut-ikut orang tua, terjadilah agamawi, bener nggak? Tapi kan Tuhan nggak mau itu. Tuhan maunya relationship, ya kan? Nah, pas saya tahu tentang relationship, Tuhan mengasihi saya, ya itulah who is who we are gitu. Dan kalau ngomongin journey tuh yang saya bayangkan tuh adalah kayak film-film laga zaman dulu atau kekaisaran zaman dulu yang seperminuman teh yang kakak pertama yang gitu loh. Kayak misalkan kita kan kalau zaman dulu kita lihat TV kan mereka tuh jalan berapa jauh terus nanti ada gubuk, ya benar nggak? Ada gubuk, beberapa kali istirahat atau cari penginapan atau mungkin nginep di sanak saudara gitu kan. Tapi setiap kita berhenti istirahat, kita tuh merasa nyaman. Pernah nggak sih kayak misalkan lagi road trip atau lagi liburan, pengennya tuh nggak pulang. Aduh nyaman lagi nih hotel, aduh nyaman lagi nih tempatnya gitu. Pernah nggak sih? Nah, saya tuh yang saya dapat ilustrasinya tuh kayak gitu tuh, yang kita seakan kayak perjalanan jauh, tapi setiap ada gubuk, tempat istirahat atau pokoknya tempat yang nyaman, kita istirahat, kita nyaman. Dan kadang suka agak malas untuk memulai kembali atau juga menyelesaikan journey perjalanan tersebut gitu. Nah, pertanyaan adalah gini, kita mau nggak sih tetap stay on track dalam journey bersama Tuhan? Karena memulai kadang-kadang lebih gampang daripada komitmen menjalani journey itu. Dan saya nggak bilang kalau saya habis lahir baru terus akan kayak on fire terus on fire. No. Itu tetap memang harus dilatih juga. Kayak otot gitu. Kita harus fokus selalu sama suara Tuhan. Turn off the noise, turn on his voice gitu. Jadi harus fokus sama suara Tuhan. Nah kadang-kadang tuh kita suka salah turn on turn off ya. Kita turn on yang suara-suara yang di luar. Kayak saya jujur mengaku dosa. Beberapa minggu ini saya turn on-nya Hometown Cha-Cha-Cha. Mohon maaf nih ya. Mata udah gak bengep. Kasihan Dusik. Tapi dari situ juga kita belajar loh. Kalau dia gak ketemu identitas, dia akan terkurung sama masalahnya terus. Ya gak? Iya, dapat loh itu. Wahyuan dari Hometown Cha-Cha-Cha itu dapat. Nah kita mau gak sih stay on track dalam journey bersama Tuhan dan mendengarkan arahan. Kadang-kadang kita tuh suka males dengerin arahan Tuhan. Kayak so tau, udahlah arahan gue lebih bagus. Mohon maaf. Bagus sih, tapi jangan-jangan melenceng nih. Jadi mau nggak stay on track dan mendengar arahan Tuhan, directionnya Tuhan gitu. Fokus sama apa yang Tuhan bilang, bukan sama orang-orang dan kondisi sekitar kita bilang kita apa gitu. Nah, kalau kita tahu identitas kita sebenarnya dan benar-benar kenal sama Tuhan yang kita sembah, yang menciptakan kita akan lebih bisa menjalani journey dengan pakai cara yang Tuhan mau gitu. Nah, boleh nggak ayatnya ditampilkan? Kita buka Efesus 2 ayat 10. Yes. Karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Lalu boleh baca di Mazmur 139 ayat 13 sampai 17. Saya akan banyak ayat karena nggak mau nanti sekedar ngomong jatuhnya perkataan saya doang Le. Nah, kecil juga kalau lihat sana ya. Bentar, mohon maaf. Mazmur 139 ayat 13 sampai 17. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib.
Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu. Ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah, matamu melihat selagi aku bakal anak. Dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk. Sebelum ada satupun daripadanya dan bagiku, betapa sulitnya pikiranmu yalah, betapa besar jumlahnya. Lalu ke Yeremia 1 ayat 5. Ini semuanya nanti saya rangkum. Tapi biar langsung aja. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Gila, kalau benar-benar baca ayat ini ya, kayaknya akan lebih gampang untuk mendengarkan suara Tuhan dan tahu betul identitasnya. Di saat sosial media tuh marak lagi macam-macam, kayaknya kita pusing dengan kerjaan kita atau kita pusing sama masa lalu kita yang kelam mungkin. Never know kan? Emang kalian tahu dulunya saya sebobrok apa gitu. Kalau misalkan saya nggak kenal identitas, mana mau saya di sini. Saya ini dulu nggak bisa ngomong dengan lancar. Tapi triknya adalah kenal Tuhan, kenal identitas, dan konten sama diri kamu sendiri. Ternyata apa? Kenapa sih saya nggak suka ngomong? Karena dulu saya pemalu. Dulu pemalu, tapi ternyata pemalu adalah akar dari kesombongan. Kenapa? Karena yang dilihat tuh maunya, aduh, nih ya, saya dulu ya, ini agak melenceng dikit. Dulu saya turun dari bioskop aja, malunya setengah mati. Mau pipis tuh, malu banget. Kan padahal gelap ya, malu, aduh beri sampai, udahlah kenapa sih turun aja orang gelap. Saya malu, saya kalau jalan selalu kayak gini. Kenapa sih? Karena saya selalu mikir gini, nanti orang lihat saya gimana ya, aduh nanti saya ini gimana ya, semuanya saya. Tapi kalau kenal Tuhan Yesus, yang senternya siapa? Tuhan Yesus. Nggak peduli kamu mau kerjain Tuhan suruh apa, yang penting apa? Tuhan yang dimuliakan. Gitu. Nah dari baca yang tadi Efesus 2, lalu baca Mazmur 139, lalu Yeremia 1 ayat 5, itu ayat-ayat telah mengubah banyak di dalam kehidupan saya. Benar-benar aspek-aspek kehidupan saya dirubah sama ayat-ayat itu. Bagaimana saya harus berjalan di dalam journey ini bersama Tuhan. Nah di dalam journey ini Tuhan bukan hanya kita mengambil keselamatan aja. Waktu saya mengaku Yesus sebagai juru selamat, bukan hanya yang saya ambil keselamatan saja. No. Tuhan pengennya apa? Tuhan pengen banget membentuk karakter kita agar siap berjalan di journey ini. Gitu. Sebenarnya manfaatnya buat kita kok. Saking sayangnya, saking mengasihinya Tuhan sama kita. Karena dunia ini kan udah semakin jatuh ya. Tapi kalau anak-anak Tuhan akan semakin kuat. Kenapa? Karena kita berjalan sama yang sumbernya. Yang pegang kita. Jadi itulah Tuhan juga mau membentuk karakter kita. Jadi setelah tahu identitas, kita sebenarnya mau juga dibentuk karakternya. Jadi udah ketemu identitas, lalu karakternya. Makanya tadi saya bilang sifat pemalu. Karakter saya dirubah. No, Din. Jangan berpusat pada dirimu sendiri. Karakter kamu harus dirubah. Kalau kamu mau berdampak untuk generasi, kamu harus kena dampak dulu dari firman Tuhan. Jadi karakter kamu harus dirubah. Kan dibilang dong, kalau misalkan hati saya buat generasi misalkan ya, kita nggak mau egois, kita mau adik-adik di bawah kita mengenal kasih Tuhan gitu. Kan dibilang kan, buahnya mana? Tadi dulu, buah bukan hanya dilihat, tapi digigit, dirasakan. Itu buahnya benar nggak? Nah saya mau jadi buah yang benar, mengeluarkan buah-buah yang benar. Amin? Atau aduh? Amin ya. Jadi itulah sifat pemalu sebelum saya konten. Gitu. Nah karakter itu kan saya banyak banget diubahkan ya di dalam journey itu. Rasanya tuh kayak diperes sakit, tapi kita tahu siapa sih yang didik kita, siapa yang merubahkan kita tuh siapa? Tuhan.
Saya tuh selalu bilang gini, seperti Mas Guru bilang, teach me to do your will because your spirit is good. Saya selalu bilang gitu, karena apa? Saya mau selalu dididik Tuhan. Itu salah satu karunia loh, dididik sama Tuhan. Benar-benar guru yang luar biasa. Dan journey with God ini mengajarkan saya tentang pola pikir yang benar. Nah, ini penting banget. Kadang-kadang kita hanya, tadi saya bilang, kita hanya stop di, misalkan pelayanan atau melayani seseorang, atau stop di gini, ayo, terima Yesus, let's go, terima. Dia mengaku, ya kan? Lalu kadang-kadang kita lepas. Kadang-kadang udah gak usah baca firman, yang penting kamu mengaku Yesus. Yes, dapat keselamatan, dapat. Tapi apakah perjalanannya itu dia tahu betul koper-koper yang dia bawa itu isinya persenjataan yang benar untuk menghadapi proses-proses kehidupan? Nah, saya sekarang mau bilang gini, journey itu akan membentuk karakter kita. Nah, kalian mau nggak untuk tetap stay on track dalam journey ini? Kalau dibilang sakit sih. Apalagi kalau misalkan udah ada pergesekan yang biasanya. Oke, kalau kita ngomongin pola pikir yang lama ya, kita bisa belajar dari Abraham di Kejadian 12 ayat 2-3. Itu kan Abraham disuruh keluar dari lingkungan lama, bener nggak? Tahu ya cerita itu ya? Itu sebenarnya tahu nggak apa? Abraham disuruh keluar dari cara pola pikir yang lama. It's not easy. Nggak gampang. Memang susah. Tapi kalau kamu benar-benar komit dan fokus sama apa yang Tuhan bilang, pasti bisa. Pasti bisa. Di sini banyak anak muda dan benar-benar aku tahu betul. Kalian ini generasi-generasi penerus yang akan memuliakan nama Tuhan dan akan kasih tongkat estafet untuk di bawah kalian. Kita kan nggak mau jadi egois sekali lagi. Ya kan? Nah, apa sih biasanya yang disuruh kalau misalkan gimana sih untuk kasih tongkat estafet atau apa? Berilah hatimu dahulu kepada Tuhan sebelum belajar memberi kepada orang lain. Nah, journey itu sekali lagi akan membentuk karakter kita. Membentuk pola pikir yang lama diubahkan menjadi pola pikir yang baru, pola pikir kerajaan sorga. Gitu. Nah, boleh buka 2 Korintus 5 ayat 17. Ini berapa lama lagi sih? Kita agak santai ya? Oke. Sejam lagi? Enggak lah. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Boleh nggak sama-sama kita bacain ini? Di 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Sesungguhnya yang baru sudah datang. So ini dibilang gini, the new you. The new you. Ciptaan baru sesuai dengan desain Tuhan, bukan sesuai dengan perkataan teman-teman, bukan sesuai dengan apa yang keluarga bilang, bukan sesuai dengan kondisi yang lagi kalian alami. No, ini sesuai dengan desain Tuhan. Sekali lagi, desain Tuhan tuh keren loh. Dan apa yang buat kita bukan rancangan kecelakaan. Harusnya kalau kita membangun kesadaran ini, kita akan lebih semangat menjalani kehidupan ini dan share kabar baik. Dan memang membangun kesadaran akan hal ini juga sebenarnya nggak gampang, tapi akan jauh lebih gampang kalau kita selalu percaya Tuhan di setiap musim kita. Makanya tema saya apa? Keep trusting God. Karena memulai journey lebih gampang, sedangkan menjalaninya akan terombang-ambing. Kayak bingung, aduh ini tracknya bener gak yang Tuhan kasih? Aduh aku mesti kemana ya? Saya pernah alami. Tapi kalau kita keep trusting God,
kita akan jauh lebih, tadinya mungkin tracknya melenceng, jadinya akan jauh lebih, oke, on track lagi. Karena gue tahu Tuhan bersama gue dan Tuhan nuntun gue ke sana. Gitu. Jadi kita harus percaya betul dengan rancangan Tuhan yang selalu terbaik buat kita, bukan rancangan kecelakaan. Saya mau kasih tahu yang muda, yang mungkin sudah berumur, kesannya saya baru tadi baca juga di Instagram ada yang kasih apa ya namanya, janganlah kayak nggak apa-apa kalau misalkan kamu baru start di umur 30-an dan lain-lain, jangan mundur gitu. Dan jangan karena masa lalu kamu kelam kesannya kamu nggak bisa moving forward. No, Tuhan nggak bilang gitu. Itu si penipu yang mau masukin pikiran kita. Saya mau bilang, hidup kamu nggak hancur. Hidupmu nggak hancur. Tapi lagi dibentuk. So enjoy the process. Please keep trusting God. Bacalah terus firman Tuhan dari sudut pandang anugerah. Lihatlah jati diri kalian yang sebenarnya, pakai kacamata Tuhan. Jangan pakai kacamata masa lalu, nggak bisa. Kalau nggak saya ini nggak mungkin di sini. Nggak mungkin, beneran deh. Dulu dibilang ini, dibilang itu, aduh, mau yang negatif-negatif tuh saya kayak kalau backpack tuh saya, aduh, pegel, sakit, dan lain-lain. Tapi kok bisa Tuhan bawa saya ke sini, ketemu kalian semua di sini sama-sama melayani Tuhan. Kok bisa? Itu cuma Tuhan Yesus aja. Perjumpaan Tuhan Yesus. Jadi kalau misalkan kalian sekarang lagi mungkin ngerasa, Tuhan, saya mesti apa nih buat ke depannya? Saya udah salah nih sama masa lalu saya. Dan berat banget untuk lepasnya. Serahin sama Tuhan dan ingat, hidup kamu gak hancur kalau sama Tuhan. Tuhan tuh selalu mengasihi kamu. Ingat kan yang anak yang hilang, perumahan yang anak hilang itu selalu membuat saya nangis. Loh kok udah kurang ajar sama bapaknya malah gini. Welcome home, nak. Welcome home. Mungkin jernih kamu lagi terseok-seok, lagi gak on track. Tapi ingat, di situ Tuhan lagi gini. Sini nak, sini. Ada saya di sini. Jangan liatin kanan kiri. Mungkin itu jurang. I love you. I love you. So, lihat jati diri kita yang sebenarnya. Itu yang membuat saya amazed. Wow, Tuhan merancang saya sebegitu kerennya ya sebenarnya. Kenapa saya? Nah, setelah tahu kasih karunia itu, kita nggak akan lagi yang bodo amat lah Tuhan nyelamatin gue. No, kita akan lebih menghargai kasih karunia. Tahu, wah Bapak gue udah sayang sama gue, kenapa gue hancurin hidup gue yang sebenarnya keren ya? Gue udah rancang keren nih, kenapa gue harus hancurin? Padahal Bapak kita di surga udah segitu, desain kita keren banget. Yuk, sama-sama mau dibentuk. Masa depan kita tuh keren banget loh. Jangan mau ditipu sama kanan kiri, sama penipu. Isi pikiran kamu. Meditate. Benar loh, meditate bukan ngosongin pikiran. Meditate adalah isi pikiran kita dengan firman Tuhan. Jadi kalau mau disusupin, kita lawan dengan firman Tuhan yang sudah ada di pikiran kita sini. Nah, boleh buka Ibrani 13 ayat 5. Waduh, ini buat gue nih, Shopee Pay Later. Oh enggak. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman, aku sekali-sekali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau. Saya ulang, aku sekali-sekali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau. Saya biasanya ganti. Aku sekali-sekali tidak akan membiarkan Dinda, dan aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan Dinda. Mungkin Berry bisa aja meninggalkan saya, tapi Tuhan di sini bilang nggak akan meninggalkan saya.
gila. Mungkin keluarga kita atau siapa meninggalkan kita atau bahkan membuang kita atau Tuhan gak pernah buang kamu. Tuhan gak pernah ninggalin kamu. Dia tidak akan pernah meninggalkanmu maupun membiarkan dirimu. Jangan jalani journey ini dengan kekuatan sendiri. Saya pernah pakai kekuatan saya sendiri dan biasanya pakai kekuatan sendiri. Itu capek. Capek banget. Padahal Tuhan udah bilang yang kupasang ringan kan. Ayo belajar sama Tuhan Yesus. Pakai kekuatannya Tuhan Yesus. Teruslah memilih untuk berjalan bergandengan tangan dengan Tuhan. Karena kita lebih baik di dalam Kristus ketimbang di luar Kristus. Boleh buka di Yohanes 15 ayat 4 sampai 5. Yohanes 15 ayat 4 sampai 5. Oh, nggak ada. Oke, saya bacain aja ya. Bisa dibuka di Alkitab masing-masing. Bukan Alkitab. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah. Jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi kita lebih baik di dalam Kristus ketimbang di luar Kristus. Oke. Boleh nggak tunjukin ada beberapa foto-foto anak-anak, nggak hanya foto saya sendiri? Ada yang tahu nggak ini siapa aja? Yang di foto ini atau mungkin kalian punya foto sendiri? Coba lihat deh, pernah nggak sih mikir? Pernah nggak sih mikir? Anak-anak ini sekarang dipakai Tuhan segitu kerennya. Coba bayangin, ada anak yang foto gini nih. Sekarang ngajar teens. Dulunya, ya ampun, dulunya apa? Coba deh. Kalau kalian lihat foto kalian masih kecil kayak, wah, berarti memang Tuhan tuh udah sama kita dari kita dulu, bahkan dari belum lahir. Tuhan udah rancangannya udah selalu keren buat masa depan kita. Kalau kita bangun kesadaran itu, kita akan lebih apa ya, on fire gitu, kayak ikut Tuhan Yesus tuh. Coba deh, bayangin nih, lucu-lucu banget kan? Ini ada yang di situ pelayanan ini. Emang kalian kebayang dulu masih kecil mau pelayanan, mau ikut Tuhan Yesus? Otes kebayang nggak? Oh, tes mah kalau nggak ikut Tuhan Yesus mah udah naik table, bukan naik mimbar. Iya kan? Kebayang nggak kalian? Ini Tuhan Yesus loh yang ngerubahin mereka semua. Bukan kalori, bukan komik yang ngajak-ngajak, maksa-maksa. Yuk, pelayanan yuk. Enggak, mereka yang datang sendiri ke komik sama kalori untuk diubahkannya di perjalanan di journey itu. Nah sampai sekarang mereka juga masih dibentuk karakternya, bahkan saya pun, bahkan mungkin komik juga masih dibentuk karakternya. So, saya mau bilang lagi, Tuhan gak pernah ninggalin kamu di dalam journey kamu, tapi apakah kamu mau betul-betul ditemani oleh Tuhan? Tuhan tuh gak pernah ninggalin kamu loh. Tapi beneran gak kamu pengen ditemani oleh Tuhan? Boleh nggak ini musisi boleh tolong naik ke atas? Sedap. Kapan lagi gue gitu? Sayang sekali suami saya nggak lagi main. Kalau nggak saya kerjain. Ingat ya, Tuhan nggak pernah ninggalin di journey kamu. Mungkin kamu terkesan kayaknya udah jalan buntu nih. Tadi kalau Rin nyanyi apa? Waymaker, miracle worker. Dia tuh waymaker. Bisa buat jalan baru buat kamu.
Yang penting kamu stay on track sama Tuhan, pegangan sama Tuhan, masa depan kamu di sana, fokus. Ini saya ngomong gini, ini sekali lagi bukan khotbah, saya hanya sharing kesaksian journey saya sambil sebagai pengingat saya. Yuk bangun kesadaran bahwa kasihnya Tuhan tuh cukup untuk kita dan percaya Tuhan selalu menuntun kita. Hidupmu nggak hancur, teman-teman. Tuhan selalu pengen bentuk kalian. Masa depan kalian tuh keren. Gak usah saling membanding-bandingkan. Oh, teman saya yang ini udah nyampe sini, teman. No. Yang penting journey kamu beneran sama Tuhan nggak? Mau nggak ditemani? Banyak kok journey-nya yang udah lari, udah sprint, tapi dia nggak tahu pegangan sama siapa. Sekalinya salah ke jurang nggak ada yang nolongin. Tapi kamu mau salah, Tuhan tarik lagi. Tuhan bilang, nak, hold my hands. Ayo, saya gendong kalau perlu. Itu saya rasakan. Ini lagu yang gila banget ini. Kalau saya mikir, kalau saya nggak ada Tuhan, saya ngapain ya Tuhan? Bisa sih, cita-cita tercapai bisa. Tapi ada nggak sih kekosongan hati kalian yang dipenuhi? No way. Cuman Tuhan.